Kakak Beye, aku membunuh orang. Kakak Beye, aku tidak sengaja. Kamu harus menjadi saksiku. Kakak Beye. Kakak Beye. Semua berdiri. Di usia 20 tahun, aku dinyatakan bersalah karena pembelaan berlebihan hingga menyebabkan kematian. Dihukum penjara 3 tahun 6 bulan. Hari putusan. Han Beye, yang kusukai sejak kecil. Sebagai satu-satunya saksi di tempat kejadian, hanya meninggalkan kesaksian tertulis. Tidak hadir di pengadilan hukum. Persidangan ditutup. Anakku, anakku, demi perempuan lacur ini, nyawa melayang. Dengar-dengar kamu anak orang kaya raya. Sialan, aku paling benci orang kaya. (48.728) keluar dari pintu ini. Tidak terhindar dari pandangan sinis orang. Hidup baik-baik ke depannya. Jika bertemu keluarga korban, bersikaplah sopan. Jangan lagi terlibat pertikaian dengan orang lain. Baik, Pak Kepala Penjara. Tempat seperti ini, tak perlu kata perpisahan. Pergilah. Pak Zhan. Apa yang kau panggil aku? Nenek tahu kau keluar hari ini, suruh aku menjemputmu. Ayo naik mobil. Diam saja apa? Harus aku yang minta kau naik? Nenek bilang, putri kaya seperti kita. Keluar rumah tak perlu bawa tangan. Kau, buka pintunya. Lain kali bilang, putri, silakan naik mobil. Hek. Nek, Sayangku, nenek sudah lama sekali menunggumu. Akhirnya kau kembali. Nenek Song. Dulu, di depan atau belakang orang, dia selalu panggil aku nenek. Kenapa sekarang berubah? Kau tahu masalah keluarga kita, kan? Tidak lama setelah kau masuk penjara, kakekmu meninggal. Orang tuamu sudah lama tiada. Lau Jiang menitipkanmu padaku. Selama beberapa tahun ini, rumah keluarga Jiang kosong terus. Kau pulang lebih awal. Belum sempat beres-beres. Tinggallah di sini dulu. Terima kasih, Bu Chen. Nona Jiang, jangan terlalu sungkan. Kurus sekali. Makan lebih banyak. apa yang kau lakukan? Di penjara tak cukup makan, ya? Sampai harus ambil makanan dari meja? Putri kayak macam apa lagi? Di tempat seperti ini, makan saja tak kenyang. Maaf, aku akan berubah. Sayang, tanganmu kenapa? Kok bengkak begini? Ayo naik mobil. Katakan pada nenek, apa di dalam ada yang memukulmu? Tidak, Pak Kepala dan teman-teman penjara baik semua padaku. Aku sendiri yang ceroboh. Nenek Song, aku sudah kenyang. Aku ke kamar dulu. Kalau begitu, pergilah dulu.
Makan saja tak bisa bungkam mulutmu. Pergi minta maaf pada Ningning. Masih sakit? Tidak, asal jangan disentuh, tidak akan sakit. Tangan terjepit? Kenapa di mobil tidak bilang? Sengaja dilihat oleh nenek, biar dia kasihan padamu. Ah nenek, lihat ini. Kakak Beye ajak aku main tenis. Sampai tanganku bengkak begini. Ada apa denganmu ini? Kulit Ningning kan lembut dan halus. Bagaimana bisa kamu ajak dia lakukan hal seberbahaya itu? Nenek, bukan aku yang ajak dia kok. Sudah ya nenek, jangan salahkan dia. Aku yang mau pergi sendiri. Kamu ya, masih mau membela dia. Ya karena aku suka dia dong. Kamu ini, Maaf, nggak akan terjadi lagi ke depannya. Simpan saja sikap munafikmu itu. Nenek itu orang baik. Gak suka melihat hal ini, aku gak terpaku dengan permainanmu. Aku tahu. Bersiap-siap, ayo pergi ziarah ke makam kakekmu. Kakek, mulai sekarang aku akan sering datang menjengumu. Tuan Zhan, terima kasih sudah bersedia menemaniku kemari. Nanti setelah ini, aku sudah tahu jalannya kok. Jiangning, kamu keluarkan? Anakku terbaring di dalam sana, tapi kamu malah berdiri di sini dengan selamat. Kemari sini. Berlutut, bersujudlah kepada anakku. Berhenti. San Beye, kira kamu yang sekarang menjadi orang terkaya di Nanzhou bisa melindungi dia? Dari dulu sampai sekarang, tidak ada satupun pembunuh yang pantas berdiri di depan orang yang sudah meninggal. Itu juga tergantung apa yang sudah dilakukan anak kalian. Apapun yang dilakukan anakku, semua karena digoda oleh pelacur ini. Seluruh Nanzhou siapa yang tidak tahu? Dia Jiangning, sejak kecil sudah manja dan semena-mena, masih muda. Sudah melakukan hal memalukan tanpa rasa malu denganmu. Barang rusak seperti dia, apa pantas buat anakku harus kehilangan nyawanya? Kalau bertemu dengan keluarga korban, harus bersikap ramah. Jangan sampai berdebat lagi dengan mereka. Mengerti? Apa ya? Tempat seperti ini, nggak perlu ucap sampai jumpa. Silakan pergi. Tuan Zhan, orang yang sudah meninggal yang utama. Jika setelah melakukan ini, bisa membuat paman dan bibi merasa lebih baik, aku bersedia lakukan apa saja. Jiangning. Anakku, aku cuma punya satu anak ini. Terlalu menindas. Pemerkosa itu sudah sepatutnya mati. Keluarga Hi ini cuma mau menindas, mengira keluarga Jiang tidak punya orang. Tidak ada yang mau melindungi Ningning kah? Panggil Ningning kemari. Nenek Song, Nyonya Shen. Tuan Zhan. Dulu dia tidak memanggil Beye seperti itu. Kenapa begitu formal? Panggil saja seperti dulu. Panggil aku Bibik saja. Bibi. Memang dia pura-pura. Nenek, aku masih ada urusan di kantor. Aku pulang dulu ya. Silakan, uruslah pekerjaanmu. Ningning, besok ada acara malam amal. Semua keluarga terpandang di Nanyou akan hadir. Kamu temani nenek pergi ya? Nenek Song. Aku. Nak, semua masalah sudah berlalu. Kamu harus terus hidup, meskipun keluarga Jiang. Semua anggota keluarganya pergi, kamu masih ada nenek ini. Dan juga Song Lijun yang menemani kamu. Aku mengerti. Nenek Song. Betul, besok putri keluarga You juga pergi. Sia. Dia sekolah di luar negeri sejak kecil, saat kamu mengalami masalah. Dia belum pulang. Pertunangan Beye dengannya segera ditentukan. Nanti kita semua jadi satu keluarga. Manfaatkan kesempatan ini, kalian bisa berkenalan lebih dekat. Yosia. Ningning, tidak apa-apa. Kamu pulang istirahatlah. Hang. Kenapa kamu buru-buru bicara soal itu padanya?
Cara dia melihat Beye, akhirnya tidak bersih. Lagi pula tinggal satu atap, lebih cepat tahu lebih cepat menyerah. Supaya tidak terlalu sakit hati. Hanya saja dia pernah masuk penjara, belum lagi Beye tidak menyukainya. Bahkan jika dia menyukainya, dia tidak bisa menikahi seorang wanita yang pernah membunuh orang. Tuan Zhan, Kamu mau ke pesta dengan pakaian seperti ini? ada apa dengan pakaian ini? Terlihat sangat miskin. Ganti pakai ini. Kalau tidak, orang lain akan berpikir bahwa keluarga Zhan menolak harta keluarga Jiangmu. Bahkan tidak mau membelikan kamu pakaian yang pas. Untuk dipakai. Tuan muda, nenek dan nyonya menyuruh Nona Jiang turun. Kenapa buru-buru? Satu mobil tidak bisa muat sebanyak itu orang. Ya, mereka duluan. Baik. Kakak Beye. Apakah saya terlihat cantik pakai Cheongsam ini? Cukup oke. Ini pertama kalinya dia bilang aku cantik. Aku mau beli banyak. Banyak Cheongsam kecil. Jiangning, udah selesai belum? Pak Zhan, Cheongsamnya kebesaran. Boleh gak pakai? Sesuka kamu. Jiangning kok keluar? Masih cantik banget. Katanya sekarang tinggal di rumah keluarga San yang pernah bunuh orang. Cuma gak tahu aja, waktu San Beye tidur sama dia. Hatinya takut gak sih? Kamu tahu apa? Kecantikan beracun lebih berasa. Ning. Kalau Cape, istirahat dulu. Jangan peduliin omongan mereka. Nenek tahu. Kamu juga baik. Beye juga baik. Nenek. Aku duduk di sana dulu. Ya? Aku bilang kok agak familiar. Ini kan pembunuh terkenal dari Nanzhou, Jiangning. Orang kayak kamu ikut acara amal kita. Datang buat jadi contoh buruk ya? Nona Shen. Nona Chen. Nona Gao. Selamat malam. Jiangning, pura-pura apa lagi? Dulu sok jago karena kakekmu orang terkaya Nanzhou. Dulu kan sok galak, ngomong dong. Setelah beberapa tahun di penjara. Jadi bisu ya? Sedang apa? Nona Jiang, butuh bantuan? Gak apa-apa. Aku bisa bangun sendiri. Keluarkan tanganmu. Mau aku yang lakukan? Aku gak tahu batas. Astaga, Ini. Kak Yanki, Kak Sia, bukan kita, dia. Sengaja jatuh buat fitnah aku. Kak sepupu. Jiangning ini orang apa sih? Kamu kan tahu sendiri. Dulu dia sering banget ngelakuin hal kayak gini. Kamu yang ambil Cheongsam Haiku Tour gue. Yang bayar lebih tinggi yang dapat. Ada masalah apa? Ayo, adu fisik. Gue kasih peringatan, nih. Kalau tamparanmu ini kena, uang jajan setahunmu habis. Loh. Aduh. Tante Beye,
Kak BY. Miming juga nggak tahu salah apa. Bikin Nona Shen nggak senang lagi. Kalau tahu dia orang kaya apa? Jauhin aja dia. Diam aja ngapain? Cari dokter di ruang istirahat. Kamu mungkin nggak tahu ruang istirahat di mana kan? Aku anterin. Makasih. Dia itu Jiang Ning. Kak Yanki. Dokter mungkin sebentar lagi dateng, duduk istirahat dulu aja. Di ruangan ini juga nggak ada orang, kok AC-nya nyala dingin banget. Makasih. Lukanya nggak dalam, cukup dibersihin dan disterilin aja. Sudah capek-capek. Oh, oke. Kasih ke gue. Kak BY. Acara pesta mau mulai. Bibimu lagi nyariin kamu. Oh. Kalau gitu, Nona Jiang. Nanti gue dateng lagi nengokin kamu. Makasih banyak, yang Master Lu. Yang Master Lu. Memang pantas jadi anak tunggal mantan orang terkaya. Cepet banget udah kenal teman baru. Dia tunanganmu. Adik sepupu Nona Yosia. Tante Song dan Nyonya Shen suruh gue jalin hubungan baik sama keluarga Yo. Duduk. Singkirkan. Pak Zhan. Jangan gerak. Sudah 3 tahun di penjara. Sampai sepatu hak tinggi aja nggak bisa pakai, ya? Gue bakal pelan-pelan beradaptasi. Uang warisan kakekmu buat hidup kurang, ya? Ngapain datang ke tempat ini? Apa kamu nggak tahu? Betapa kasarnya omongan mereka, iya kan? Maaf, Jangan bilang maaf ke gue. karena aku masih harus hidup. Kakek berharap aku bisa hidup dengan baik. Nenek Song bersedia membelaku, aku tidak boleh tidak tahu diri. BY, Nona Jiang. Nenek Song khawatir dengan Nona Jiang, menyuruhku datang melihat. Dia tidak apa-apa. Aku akan atur orang untuk mengantarnya pulang. Bukannya BY sangat benci Jiang Ning? Dia malah sendiri yang mengobati lukanya. Nona Jiang. Tuan Lu. Bajumu kotor. Aku akan ganti uangnya. Tidak usah. Tapi, ini baju yang pernah dipakai pembunuh. Ah. Nona Jiang, aku besar di luar negeri. Segala situasi sudah kulihat, ceritamu juga sudah kudengar. Hal itu bukan salahmu. Aku juga tidak takut padamu. Nona Jiang, sepupuku khawatir dengan keselamatanmu. Aku antar kamu pulang. Yang dia khawatirkan adalah aku dan Zhan Beiye. Pak San, rekaman CCTV yang Anda minta. Sudah dikirim ke ponsel Anda. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Mobilku di sana, ikut aku. Kak Xia. Kenapa kamu biarkan Kak Yanki mengantar Jiang Ning pulang? Dia begitu tak tahu malu, jangan-jangan di mobil. Dia menggoda dia, betapa tak tahu malunya dia. Kakak Beiye. Kenapa kali ini dinas luar begitu lama? Aku kangen banget. Aduh. Cepat turun, mau mencekik aku nih. Jangan aduh-aduh. Jijik banget.
Shen Chutong. Kamu lagi menggosipkan siapa? Kak Xia adalah sepupu Kak Yanki. Hal-hal ini sebaiknya jangan diberitahu dia. Jangan-jangan pernikahan dia dan kakak sepupunya rusak. Maka kesempatanku mendekati Kak Yanki semakin kecil. Kak, di dalam terlalu pengap, kita keluar cari udara segar. Semoga begitu. Jiangning sudah dilihat nenek sejak kecil. Sedangkan kamu, hanya keponakan menantunya. Kalau ada lagi lain kali, nenek tidak akan melepaskanmu. Ini semua demi Kak Xia. Bodohnya, apa hubungannya dengan aku? Terima kasih sudah mengantarku pulang. Baju ini, kalau masih mau. Aku cuci bersih, nanti ku kembalikan. Kalau begitu, aku minta kontaknya dulu. Tidak perlu. Setelah dicuci, aku akan kirimkan ke rumahmu. Jiang, dia sepertinya. Tidak seperti yang dikatakan kabar burung. Suruh Beye membawa Ningning. Sebagai asisten pribadinya, keluarga Jiang beberapa tahun ini selalu jurus oleh Beye. Hanya saja, tanpa pemimpin yang sah, wajar saja menurun. Sekarang Ningning sudah kembali. Biarkan Ningning belajar dulu dari Beye. Supaya nanti bisa mengambil alih. Tapi Xia, Kuliah saja belum selesai. Bisa diharapkan apa? Mereka khawatir. Aku dan San Beye selalu bersama. Bisa membuat Nona Yo tidak senang. Ningning, bagaimana pendapatmu? Terima kasih atas kebaikan Nenek Song. Hanya saja, aku tidak tertarik berbisnis. Kalau begitu, tidak apa-apa. Aku ke kamar dulu. Sehari saja tidak menyindir Ningning. Kamu pasti tidak tahan, ya? Aku hanya menyadarkannya pada kenyataan. Kenyataan? Kenyataannya keluarganya sudah tiada. Dulu dia sangat menyukaimu, tapi kamu yang menolaknya. Aku tidak bilang menolaknya. Sebentar lagi sampai rumah. Ningning, senang mainnya? Senang. Aduh, hati-hati. Ningning, cepat pergi. Ningning, Mama, cepat pergi. Ningning, cepat pergi. Mama. Ningning, mulai sekarang Kak Beye akan melindungimu dengan baik. Justru karena dia tidak pernah bilang menolak aku. Aku baru bisa ngotot mengejarnya selama ini. Ningning sudah tidak mau lagi padamu 3 tahun lalu. Kalau bukan karena kamu tidak mau menolong, Ningning tidak sampai membunuh dan masuk penjara. Hati manusia itu lembut. Dia menghangatkannya belasan tahun, tapi tetap dingin. Jika aku nenek kandung Ningning, aku juga tidak akan membiarkannya bersama makhluk dingin sepertimu. Bu, tenangkan dirimu. Beye tidak sengaja melakukannya. Ayah, ibu, meskipun tidak ada yang melindungi, Ningning tetap akan berbaikan dengan orang lain. Hidup dengan baik. Dia dulu tidak merokok. Kamu sedang menggodaku ya? Pakai baju sesedikit ini. Kembali. Tunggu sebentar. Kue salju. Ini untukmu. Kakak Beye. Beliin kue salju untukku dong. Kue salju yang kamu beli itu di dunia ini. Paling enak banget. Aduh, ayolah beliin aku kue salju dong. Apakah ada orang yang pernah bilang kalau kamu sangat berisik? Aduh, kumohon beliin kue salju. Ayo jalan. Aduh. Makanlah.
48.728 keluargamu datang menjengukmu. Kepala penjara bilang kamu tidak makan dan tidak minum. Nenek sangat mudah menangis, jadi dia menyuruhku datang menjengukmu. Kue salju. Ini dibeli sendiri oleh Tuan Muda Beye untukmu. Tuan Muda Beye sedang sibuk mengurus harta keluargamu. Nanti kalau ada waktu dia akan datang menjengukmu. Berikan ke sini, kembalikan padaku. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia tidak pernah datang menjengukku. Aku perlahan-lahan mengerti. Bu Chen berbohong padaku. Terima kasih. Sekarang aku tidak suka makanan manis lagi. Jiang Ning. Tidak memakai Cheongsam. Tidak makan kue salju. Kamu sedang ngambek sama siapa? Aku tidak boleh ngambek sama kamu. Cuma karena aku dulu sangat menyukaimu. Aku tidak boleh ngambek sama kamu. Tuan Zan, tolong jaga jarak. Kamu Jiang Ning bilang padaku tolong jaga jarak? Sudah datang, sudah datang. Ayo, mainkan dengan lebih nyata dong. Nona, saya traktir kamu makan besar, 10 kali juga boleh. Cantik. Tangannya, lihat tangannya. Wajahnya secantik ini, mau tidak mau temenin kakak main bola bareng? Aku sangat takut. Apakah ada orang yang mau menyelamatkanku? Oh, Apa yang kalian lakukan? Aku. Kami lagi isengin dia. Kak Beye, aku takut banget. Untung kamu datang tepat waktu. Kak. Mereka ini, yang dari kecil kamu suka usilin. Mereka berani ganggu kamu? Jiang Ning. Kamu terlalu kekanak-kanakan. Aku. Kali ini harus bisa dapetin dia. Semangat. Nona Jiang. Malam ini, aku temenin kamu. Pusing banget. Wanginya enak. Kak Beye. Kepalaku pusing banget. Kak Beye. Aku panas banget. Bisa bantuin aku nggak? Bedak kamu ngeblok. Nggak mungkin. Makeup aku. Masih pusing aja. Jiang Ning. Udahan nakal. Kamu pernah dengar cerita, anak laki-laki yang teriak serigala? Jangan lagi pakai cara yang rusak diri sendiri. Buat narik perhatian aku. Lain kali, aku pasti nggak bakal pedulin kamu lagi. Aku tahu kamu mikir apa. Kamu bilang bakal selalu lindungin aku, tapi kamu ingkar janji. Dulu. Itu salahku sendiri. Aku nggak nyalahin kamu. Kamu juga nggak perlu nyalahin diri sendiri. Kita berhenti sampai sini aja, Zan Beye. Kamu bilang ini ketemu di bawah apartemen Tuan Muda sama Nona Jiang? Iya, dulu, Ning Ning. Paling suka makan kue salju. Tapi dia kan gak pernah keluar? Alamat dibungkusnya dekat kantor. Mungkin Tuan Muda yang beli. Kok dibuang? Mungkin jatuh gak sengaja. Simpen aja. Oke. Gak bisa gini terus. Laki-laki belum nikah, perempuan juga belum. Cuma beda tembok. Bisa-bisa terjadi masalah. Cepetan nikahin Jiang Ning. Ning Ning, lihat siapa yang datang. Tante Yo, Nona Yo.
Yang Master Lu, halo. Bagus. Anak yang baik dan patuh. Hari ini, Bibi Ou datang membawa Xia untuk membicarakan pernikahan dia dengan Beye. Tuan Lu juga ikut, dia bilang. Pakaiannya masih ada di sini. Pakaianmu sudah dicuci. Aku ambilkan dulu. Nenek Song, Bibi Shen. Aku pamit dulu sebentar. Ning penakut, jangan nakut-nakuti dia. Mengerti. Kasih ke aku. Nona Jiang. Sebenarnya, tante aku bawa aku ke sini hari ini. Untuk menjodohkan aku. Aku tahu Nona Jiang tidak mau. Waktu itu mengantarmu pulang. Lalu minta kontakmu, memang keterlaluan. Aku juga tahu. Kakak sepupuku. Selalu waspada padamu. Tapi soal ini, Nona Jiang jangan dipikirkan. Kakak sepupuku waspada padamu. Bukan karena tidak percaya pada kamu dan Kak Bei. Tapi karena kamu terlalu cantik. Jadi, acara hari ini, aku cukup senang. Tuan Lu. Aku tidak punya pikiran seperti itu. Aku cuma mau bilang ke Nona Jiang, jangan selalu menunduk. Sebenarnya kamu disukai, contohnya Nenek Song suka padamu. Terima kasih. Kalau begitu, aku turun dulu. Kalau Nenek Song dan Bibi Shen bertanya, bilang saja. Bilang aku besar di luar negeri, budaya kami beda. Karakter tidak cocok. Baik. Nona Jiang. Tengadah atau menunduk, kejadian yang sudah lewat. Tidak bisa diubah. Pendapat orang lain memang penting. Tapi orang lain tidak bisa menjalani hidup kita. Benar kan? Gimana, dapat kontaknya? Belum, Nona Jiang pemalu. Ayo, kalau dia malu, kamu yang lebih aktif dong. Sudah pulang dari luar negeri, mengejar cewek aja masih. Begitu kaku? Kencan buta. Cari tahu latar belakang anak itu. Siap. Kamu siapa? Berani-beraninya mengincar keperawananku. Aku simpan untuk Kak Beye. Orang macam apa? Berani-beraninya mengincar milikku. Kamu tetap harus bawa Jiangning ke perusahaan. Dia membawa harta keluarga yang begitu besar. Tidak bisa terus jadi sampah. Tapi kalau kamu selalu bersamanya, Xia bakal mikir apa? Ningning begitu cantik, gosip tentang kalian juga begitu buruk. Wanita manapun pasti akan merasa risih. Dia mau mikir apa terserah, aku tak pernah bilang mau menikahinya. Gak mau nikahin dia, mau nikahin siapa? Jiangning? Ningning. Lelang mau mulai. Kamu masih melamun apa? Gak apa-apa. Nenek, ayo kita pergi. Sadarlah. Jiangning pernah bunuh orang, seorang pembunuh. Gak ada yang tahu apa lagi yang bakal dia lakukan. Kalau kamu bersamanya, aku sebagai ibumu. Seumur hidup gak bakal bisa tidur nyenyak lagi. Pak San, data Pak Lu Yangki yang Anda minta. Sudah saya kirim ke ponsel Anda. Ningning, lagi mikir apa? Gak ada. Di lelang hari ini, adik sepupu Xia
Yanki juga akan datang. Nenek sudah tanyakan untukmu. Saat Yanki lahir, ibunya meninggal karena sulit melahirkan. Ayahnya seorang profesor, fokusnya penuh di akademik, bertahun-tahun ini. Juga tak cari wanita lagi. Yanki sejak kecil tinggal bersama bibinya, yaitu Ibu Xia. Hidup numpang, jeli membaca situasi, nenek tahu. Niat Ibu Shen dan keluarga You menjodohkan kalian. Satu, takut kamu lama di rumah bikin masalah. Satu lagi, sedikit banyak mengincar harta warisan keluarga Jiang yang ditinggalkan untukmu. Tapi sebagai anak perempuan, pada akhirnya kamu harus menikah. Yang penting dia tulus dan baik padamu. Kalian berdua hidup bahagia, itu lebih penting dari segalanya. Aku tahu. Dengan membawa harta ini, pasti ada yang mengincar. Tanpa perlindungan nenek, memang sangat berbahaya. Sayangnya nenek sudah tua. Entah bisa melindungimu berapa hari lagi. Dulu aku dan Lao Jiang sangat ingin menikahkanmu dengan Bei Ye. Kami lalai mendidikmu. Bei Ye telah mengecewakanmu. Tidak. Aku sendiri yang bodoh. Jangan salahkan siapapun. Kita tidak perlu terburu-buru, pilih pelan-pelan. Cari yang karakternya baik, bisa mengerti kesulitanmu. Hal-hal dalam hidup berubah sangat cepat. Bahkan jika suatu hari dia tidak lagi menyukaimu, dia tidak akan memaksamu ke jalan buntu. Nona Jiang, Nenek Song. Jiang Ning datang, kakeknya meninggalkan begitu banyak uang, tak habis-habis dibelanjakan. Kalau ada barang bagus, siapa berani bersaing dengannya? Jangan lupa dia pernah membunuh. Barang yang diincar pembunuh, meski kita punya uang, kami tidak berani merebutnya. Panitia bagaimana sih? Tempat sekelas ini. Kok bisa memasukkan pembunuh? Menakutkan sekali. Kalau dia tiba-tiba mengamuk dan menusukku bagaimana? Iya betul. Nenek, Silakan duduk. Semua harap tenang, lelang resmi dimulai. Barang pertama hari ini, karya master kerajinan tangan top. Salah satu karya terkenal ya CWR. Karya ini lahir di masa sulit hidupnya. Tidak hanya bentuknya indah, tapi juga bernilai koleksi tinggi. Harga awal 18 juta. Hanya 18 juta. Mahkotanya cantik sekali. Aku mau. 20 juta. Nilai koleksi mahkota ini minimal 50 juta. Hari ini aku mewakili keluarga Shen, khusus datang untuk ini. 30 juta. 40 juta. Kak Yanki, Ada apa, Nona Shen? Ada masalah? 40 juta. Ada yang tambah? 50 juta. 60 juta. 70 juta. nenek, Ning, kamu juga mau? bukan, Neh. Nenek tahu, waktu kakek masih hidup. Beliau dulu seorang kolektor, jadi aku sering melihatnya. Dan belajar sedikit. Koleksi ini paling mahal 60 juta. 71 juta? Jadi kamu khawatir dia tertipu? Lalu kenapa kamu tidak bilang sendiri padanya? Ningku, dulu bukan seperti ini. 80 juta. Tuan Lu, Aku dengar semuanya. Tidak apa-apa. Yang penting ada niat baik. 80 juta sekali, 80 juta 2 kali, 80 juta 3 kali. Selamat kepada tuan ini, dengan harga 80 juta. Mendapatkan barang lelang pertama hari ini. Sudahlah, setelah aku menikah dengan Kak Yanki, mahkota ini tetap akan jadi milikku. Pak San, mahkota sudah terjual. Sepertinya kita terlambat. Orang bodoh.
Lelang hari ini selesai. Silakan meninggalkan tempat dengan tertib. Ayo pergi. Baik, Nona Jiang, tunggu sebentar. kalau begitu nenek tunggu di luar. Baik. Ningning kencan buta. Kamu ngapain melototin orang seperti orang gila? Minggir. Salah sendiri. Nona Jiang, mahkota ini untukmu. Semoga kamu menyukainya. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Aku datang ke lelang ini hanya untuk memberikannya padamu. Untuk pertemuan pertama kami hari itu, atas kelancanganku mengantarmu pulang. Aku selalu merasa sangat menyesal. Bahkan, hari ini aku masih khawatir. Aku seperti hari ini, seolah-olah sengaja ingin menjilatmu. Untuk membantu sepupuku menyingkirkan saingannya. Aku tidak berpikir begitu. Tapi aku akan. Karena, Nona Jiang, kamu selalu menunduk. Aku tak bisa melihat matamu. Tak tahu apa yang kau pikirkan. Jadi, kuberikan mahkota ini padamu. Aku tahu. Kau tak akan memakainya. Tapi kuharap saat kau melihatnya, kau ingat kata-kata yang sering orang ucapkan. Jangan menunduk. Mahkota bisa jatuh. Terima kasih. Hadiah ini sangat kusukai. Kalau begitu, Nona Jiang, kau bisa juga memberiku hadiah? Apa? Ningning. Ke depan. Bolehkah aku memanggilmu Ningning? Boleh. Jangan menunduk. Mahkota bisa jatuh. Ada apa? Tuan San? Dengar kau hari ini dibully. Mau kubalas dendam untukmu? Jan Beye, ini kamarku. Ini pertama kalinya. Kau panggil namaku setelah bebas. Kenapa? Suka sama pria itu? Ini bukan urusanmu. Bukannya kau bilang akan memberiku yang pertama? Ku minta. Sekarang juga. Gigit aku. Zan Beye, meski keluarga Jiang sekarang. Bukan kalian dulu. Aku, Jami, masih ingat. Aset triliunan. Siapapun. Tak boleh menghinaku seperti ini. Dan. Dulu aku muda dan tak tahu apa-apa. Buta. Hingga terus mengganggumu. Mulai hari ini. Tak akan lagi.
Nona Jiang, makan malam siap, nenek memanggilmu turun. Baik, aku segera ke sana. Apa yang dia takutkan? Cuma menaruh barang, kok lama sekali. Ternyata Ningning sangat menyukainya. Simpan hadiah yang kamu terima hari ini dengan baik ya. Terima kasih, Bibi Shen. Beye, apa yang terjadi dengan mulutmu? Kok sepertinya bengkak? Mulutmu Ningning juga begitu. Apa kalian berdua salah makan sesuatu? Kenapa kamu juga bertingkah ceroboh begini? Iya. Buah ara di halaman, menurutku tumbuh dengan cukup baik. Jadi saya memetik beberapa. Kamu ini, sama nakalnya seperti waktu kecil. Betul, dia juga sama seperti waktu kecil, suka berbohong sedikit. Ada apa Ningning salahkah kamu? Kamu apa tidak selesai-selesai? Lihatlah anak baik yang kamu besarkan ini. Bicaranya seperti mengandung racun, aku bicara dengan dia di satu meja makan saja, aku takut diracuni olehnya. Entah keturunan siapa, aku dan ayahnya tidak seperti ini. Masih bisa keturunan siapa lagi? Makan. Ningning, apakah kamu ingin pindah kembali ke villa keluarga Jiang? Katakan pada nenek, apakah ada yang tidak nyaman di sana? Tidak ada. Hanya merasa bahwa sudah waktunya pulang, Nenek Song. Meskipun itu cucu kandung, setelah dewasa, dia juga harus hidup mandirikan. Beye sebesar ini masih saja bergantung tinggal di rumah. Beye, apakah dia membulimu? Tidak. Perempuan itu untuk disayang, jika dia membulimu. Kamu ceritakan saja pada nenek. Beberapa hari lagi, itu adalah ulang tahun nenek. Temani nenek beberapa hari lagi, saat itu nanti. Rumah keluarga Jiang sudah selesai dibersihkan. Jika ingin pergi, Nona Jiang, apakah kamu mau memakai ini? Tidak usah. Terlalu mencolok. Kalau begitu pakai ini saja, tidak mencolok dan juga sangat cocok untuk Nona Jiang. Gaun yang dipakai hari ini. Jangan menunduk, mahkota akan jatuh. Oke. Sialan, kenapa Jiangning hari ini secantik ini? Beye, Bibi bilang kamu kerja keras, jangan minum lagi. tidak perlu kamu urus. Inilah gadis yang aku lihat tumbuh besar dari kecil. Seperti bidadari yang turun ke dunia. Nenek, selamat ulang tahun. Bagus, bagus, bagus. Harus dipanggil seperti ini, panggilan nenekmu ini. Ini hadiah ulang tahun terbaik yang kuterima hari ini. Duduklah. Cantik sekali. Ningning, foie gras ini enak, coba cicip. Dia tidak makan foie gras. Kenapa dia ingat? Makan selagi hangat, nanti rasanya tidak enak. Potongkan untukku. Kamu tidak punya tangan sendiri. Aku baru saja manicure. Tidak nyaman. Seperti cakar ayam. Cepat potong. Nanti dingin rasanya tidak enak. Dulu aku diet, tidak bisa makan foie gras. Sekarang sudah berbeda. Baiklah, ini semua untukmu.
Ini? Baiklah. Apa gunanya cantik? Aku akan membuat semua orang ingat. Kamu, Jiang Ning, hanyalah seorang pembunuh yang pernah dipenjara. 48.728. Maju. Ya. Ini refleks ya? Di penjara memang begitu. Kalau lambat merespons, bisa kena marah. Kalau aku jadi dia, pasti malu sampai ingin masuk ke dalam tanah. Dengar-dengar, di dalam sana sangat kacau. Dia cantik begitu, jangan-jangan. Cukup. Cari orang itu. Untukku. Ya, Jangan lupa, dia pernah membunuh. Barang yang diincar pembunuh ini, meski kita punya uang, kami tidak berani merebutnya. Ning Ning, Nenek, hari ini adalah pesta ulang tahun Anda. Awalnya aku tidak ingin begini. Tapi aku yakin, dibandingkan membuat suasana jadi buruk, Anda pasti lebih tidak ingin melihatku. Diam saja menerima perlakuan ini, kan? pergilah. Nenek, hari ini aku akan duduk di sini. Aku ingin lihat siapa lagi yang berani mengucapkan satu kata tentangmu. Malu sampai ke nenek moyang. Masih berlagak seperti nona besar di sini. Apa yang kamu lakukan? Shen Chutong, apakah aku terlalu lama memberimu wajah baik? Sampai kamu lupa seperti apa sifatku dulu? Bicara harus ada bukti. Perlu bukti untuk memukulmu? Jiang Ning, Usir keluar. ya. Nenek, aku barusan tidak sengaja bersentuhan dengan barang kotor. Aku mau cuci tangan dulu. silakan pergi. Beye, Kamu lagi bad mood ya? Kalau jadi kamu, apa kamu bisa punya hati yang baik? Aku juga tidak akan baik-baik saja. Tapi aku bahkan tidak punya hak untuk merasa buruk. Ayahku adalah peneliti astronomi, dia seumur hidup selalu menatap langit berbintang. Sepertinya dia tidak pernah menganggapku sebagai putranya di matanya. Sementara aku tinggal bergantung pada orang lain, belajar mati-matian. Tidak peduli seberapa hebat penampilanku di permukaan. Aku tidak bisa benar-benar menjadi kebanggaan paman dan bibiku. Tapi aku tidak bisa jatuh, tidak bisa sedih. Jika aku seperti itu, aku akan membuat paman dan bibiku merasakan kegagalan karena membesarkanku. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kebaikan mereka. Menurutku, sikapmu tadi sangat keren banget. Memang seharusnya kamu seperti itu. Karena takdir telah mengambil keluargamu, membuatmu tidak punya ikatan. Lebih baik kamu bakar semangatmu dengan bebas, jadilah sebuah bintang yang bersinar terang. Bintang. Aku sudah terbiasa kerja kasar di penjara. Kapalan di tanganku belum hilang juga. Aku tidak mau dengar kamu bicara hal ini. Aku sebenarnya tidak ingin begini. Tapi aku sadar, sekarang bicara banyak apapun tidak sebanding dengan satu pelukan yang nyata. Terima kasih. Aku memang tertarik karena penampilanmu. Dan juga memang mencari keuntungan untuk diriku sendiri. Tapi aku juga benar-benar sangat menyukaimu. kita tidak perlu buru-buru. Pilih pelan-pelan saja. Cari orang yang punya akhlak baik, yang bisa mengerti kesulitanmu. Hal-hal dalam hidup ini berubah sangat cepat. Bahkan jika suatu hari nanti dia tidak menyukaimu lagi, dia juga tidak akan memaksamu ke jalan buntu. Sudah pergi selama ini. Nenek Song pasti khawatir. Ayo kita pulang. Dia masih ingat kalau aku suka kunang-kunang. Ayo pergi. Nenek Song. Halo, sudah kembali.
Sepertinya Yanki yang membuatmu senang. Duduklah. Usiaku sudah tua. Tidak bisa begadang lagi dengan kalian. Kalian makan dan minumlah dengan baik. Aku akan pulang tidur. Nenek, aku antar Anda. Tidak usah diantar. Aku serahkan harta berharga ini padamu. Kamu harus merawatnya dengan baik untukku. Baik, nenek tenang saja. Tempat ini terlalu jauh dari kota, kalian sudah lelah bermain. Masing-masing kembali ke kamar sendiri untuk istirahat. Aku pergi dulu. Selamat malam, Nenek. Ning, tadi belum kenyang kan? Duduklah, makan lagi sedikit. Baik. Baik di pesta amal maupun hari ini. Pandangannya selalu tertuju pada Jiangning. Ada apa denganmu? Bukannya aku menyuruhmu manfaatkan kesempatan ini di depan Nona Song dan Zhan Beye untuk menunjukkan performa terbaik? Dari awal sampai akhir tidak berkata sepatah kata pun. Hari ini tokoh utamanya adalah Nona Song dan Jiangning. Jika aku terlalu banyak bicara hanya akan membuat orang jengkel. Perjodohanmu dengan Direktur Zhan, Nyonya Shen tidak keberatan. Tapi, Nona Song tidak memberikan izin. Zhan Beye juga tidak mengangguk setuju. Terus ditunda seperti ini, bukanlah solusi. Lebih baik sekalian, tiduri dia dulu. Ibu, kira Zhan Beye itu orang seperti apa? Dengan latar belakang keluarga dan penampilan Jiangning dulu. Dia begitu memaksa, tapi dia tetap tidak bergeming. Bahkan jika aku tidur dengan Zhan Beye, menurutmu dia akan mengakuinya? Lalu menurutmu harus bagaimana? Sekarang masalah terbesar adalah Jiangning. Shen Chutong si bodoh itu. Hanya bisa puas sesaat, sama sekali tidak pantas menjadi istri. Pemimpin masa depan keluarga Yo. Bahkan jika aku tidak bisa menikah dengan Zhan Beye, dengan harta warisan Jiangning, sudah cukup untuk menutupi lubang keluarga Yo. Ibu, barang yang kusuruh siapkan mana? Barang ini, awalnya disiapkan untuk Zhan Beye. Jiangning, adik sepupuku yang manis ini. Hari ini, jadi milikmu. Ning, ini juga enak, makanlah lebih banyak. Semua orang sudah pergi, tinggal kita berdua yang masih makan. Manusia sehari harus makan 3 kali, jika urusan makan ini. Kalau bahkan tidak bisa menikmatinya dengan tenang, itu terlalu buruk. Kalian berdua, makan sampai sekarang tidak takut dicemooh orang? Bibio, Nona Yo. Nona Jiang terlalu sopan, panggil aku seperti panggilan Yanki saja. Panggil aku kakak sepupu saja. Ning, gelas ini untukmu dari Bibi. Keponakan saya ini, sifatnya agak ceroboh. Jika dia sampai menyinggungmu, tolong maafkanlah dia. Bibio sudah mendidik Tuan Lu dengan sangat baik. Pasti dia orang yang sangat baik kan? Saya yang menghormatimu. Ayo duduk, makan lebih banyak. Ning, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Sepertinya sudah terlalu lama tidak minum alkohol, jadi agak mabuk. Yanki, cepat antar Ning kembali ke kamar untuk istirahat. Baik. Ayo. Bagaimana kalau kita bicara lagi dengan Yanki? Bu, Yanki tumbuh besar di luar negeri, meskipun belum pernah mengalaminya sendiri. Pasti dia pernah melihat kan? Lagi pula, Jiangning itu
bukan gadis perawan lagi. Pria lajang dan wanita lajang berdua sendirian, kalau ini saja tidak berhasil. Berarti mungkin Yanki memang ada masalah. Ning Ning, sudah sampai kamarmu, biar aku bantu kau masuk. Hang, Kakak Bei, Tidak ada urusanmu di sini. Serahkan dia padaku. Ning Ning dia mabuk. Aku akan antar dia masuk lalu keluar, jika kau tidak percaya. Bisa tunggu di depan pintu. Kau mengajariku bagaimana harus bertindak? Apa hubunganmu dengan dia, sampai kau harus khawatir padaku? kalian berdua, apakah tidak bosan? Nona ini mau tidur. Buka pintunya. Sekarang percaya kan? Kalau aku memang ingin lakukan sesuatu padanya, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Maaf, aku terlalu berprasangka buruk. Panas sekali. Kakak Beye. Jiang Ning. Kau panggil aku apa? Kakak Beye. Panggil lagi sekali. Kakak Beye. Kakak Beye. Sudah bangun ya? Tadi malam masih panggil kakak Beye terus. Sekarang sudah berubah hati dan tidak mengakui saya. Keji. Memang saya keji. Tapi saya tidak sejijik itu. Saya tidak sentuh kamu sama sekali, kalau jadi orang lain. Belum tentu apa yang terjadi loh. Kakak Beye. Tidur saja. Aku akan temenin kamu. Tidak ada orang yang akan menyakiti kamu. Kakak Beye. Aku juga kangen kamu. Keluar dulu, aku mau pakai baju. Semua bagianmu aku sudah lihat semua. Kamu, Kalau tidak begitu, tadi malam kamu kepanasan banget, mau aku biarin kamu. Mandi air dingin ya. Aku yang minta kamu pakai baju sekarang. Dengar baik-baik, di dalam sana memang ada suara pria. Pria itu malah tidak mengizinkan Nona Jiang pakai baju loh. Seharusnya dia masih mau melanjutkan apa yang belum selesai. Jaga mulutmu baik-baik, pergi urus urusanmu saja. Terima kasih Nona Yo, terima kasih Nyonya Yo. Ayo, kita tangkap orangnya. Nyonya tua, ada masalah? Bicara pelan-pelan saja.
Apa yang terjadi? Nona Jiang tadi malam hatinya senang, jadi minum terlalu banyak. Saya suruh Yanki antar dia pulang. Baru saja pelayan pergi lihat, pintunya dikunci dari dalam, tidak bisa dibuka sama sekali. Yanki juga tidak tahu kemana dia lari sekarang. Nona Jiang tubuhnya lemah. Saya khawatir, apa dia terjadi apa-apa. Ayo, kita ke sana lihat. Cepat jalan, Bu, pelan-pelan saja. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku adalah pria, kamu adalah wanita, kita pelukan sama tidur semalaman. Kira-kira aku mau apa? Kalau kamu mau lakukan, kamu sudah lakukan dari tadi. Kamu kecewa ya? Tadi malam kamu tidak sadar. Aku tidak mau mengambil keuntungan dari situasi orang yang susah. Sekarang, kamu sudah bangun. Ning, kamu di dalam kan? Apakah kamar ini? Ya, kamar Ning, aku yang atur sendiri. Ning, kamu di dalam? Ning. Telepon dia. Ning ada di dalam. Aku mohon, biarkan aku pakai baju dulu. Tolong. Tidak, Kenapa? karena aku ingin semua orang tahu. Kamu milikku. Maaf. Membuatmu menangis lagi. Ning tidak angkat telepon. Sejak bebas dari penjara, dia tidak pernah bangun kesiangan. Jangan-jangan benar-benar sakit? Ning kenapa? Yanki, kenapa kamu di sini? Tadi malam Ning mabuk. Aku antar dia ke kamar lalu pergi. Ning sebenarnya kenapa? Tendang pintunya. Yanki di luar. Lalu pria di dalam itu. Jangan. Beye, kenapa kamu ada di kamar Ning? Ning di dalam? Dia tidur terlalu larut tadi malam, belum bangun. Perbuatanku sendiri. Aku yang hadapi. Kamu cukup pura-pura tidak tahu apa-apa. Berbaringlah. Tak disangka. Ternyata malah menguntungkan orang lain. San Beye, kamu. Yanki, ini bukan urusan kita lagi. Cepat pergi. Kalau aku jadi kamu, saat dia belum bangun. Cepat pergi diam-diam, biar yang di dalam tidak malu. Nenek. Ini urusan keluarga-keluarga Zan. Harap orang luar jangan banyak bicara. Tentu saja. Yang penting Nona Jiang baik-baik saja, Nenek. Kalau begitu aku bawa anak-anak pulang dulu. Pergilah. Si brengsek itu, suruh pakai baju dan segera datang menghadapku. Nenek. Tolong serahkan Ning padaku. Bodoh, Jiang Ning bukan barang. Bisa seenaknya kamu tolak atau minta? Ning paling nurut sama kamu. Tapi dulu, dia cuma nurut sama kamu. Bagaimana kamu memperlakukannya? Membiarkannya mati. Bahkan tidak mau bersaksi di pengadilan untuk dia. Keluarga Zan kami, bagaimana bisa melahirkan orang seperti kamu? Yang berhati serigala dan busuk ini. Panggil orang, bawa hukuman keluarga.
Ibu, ini cuma masalah cinta-cintaan anak muda. Tidak perlu pakai hukuman keluarga. Aku tanya kamu. Apa kamu memaksa Ningning? Tidak. Pukul dia. Aku tanya lagi. Ada atau tidak? Tidak. Pukul dia. Aku tanya sekali lagi. Ada atau tidak? Ada. Keluarga Jiang terhadap keluarga Zhan kami sangat berjasa besar. Lao Jiang mempercayakan satu-satunya keturunan ini padaku, tapi malah terjadi hal seperti ini. Nenek tua ini kalau sudah sampai di bawah 9 mata air. Bagaimana aku menghadapi kakek Ningning dan orang tuanya? Pukul dia, pukul dengan keras. Ibu, jangan dipukul lagi. Kalau dipukul terus begini bisa merenggut nyawa. Beye, Nenek, jangan pukul. Aku mau menikah. Aku rela menikah dengannya. Nona Jiang, tua-tua sudah pergi. Cucu, kamu sudah lihat sendiri. Bukan nenek tidak mau bantu kamu. Nenek menghukum kamu seperti ini. Ningning bahkan tidak mau masuk untuk melihatmu. Di hatinya sudah tidak ada kamu lagi. Aku tidak percaya. Nona, biar saya saja. Kamu datang. Pindah rumah kok tidak bilang, butuh bantuan? Barangnya juga tidak banyak. Dulu waktu masih jadi nona besar. Cuma keluar sebentar saja harus bawa 1 truk barang. Sekarang sudah pernah tinggal di penjara. 1 baskom 1 sikat gigi. 1 handuk, hidup juga tetap berjalan. Ada urusan apa kamu datang hari ini? Ah, setelah pesta ulang tahun Nenek Song itu. Kamu baik-baik saja? Kamu cukup diam saja, tidak usah tahu apa-apa, berbaring saja. Kenapa tanya begitu? Ada apa? Sepertinya saat itu dia belum sadar, tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, aku datang untuk bertanya padamu. Apakah kamu ingin melanjutkan sekolah? Sekolah? Iya, bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Ayahku meneliti astronomi, dia di luar negeri. Dia profesor di universitas top, aku sudah tanya dia. Bisa membantu mengajukan 1 tempat untukmu. Apa kamu tertarik? Kakek. Kasih tahu kabar baik, KBY kali ini. Lagi-lagi dapat peringkat pertama sekolah. Dia peringkat pertama, kamu? Aku sih, bukan yang terakhir. Aduh, kamu ini. Pikiranmu cuma si anak keluarga San itu. Nanti, keluarga kita yang tua ini, gimana? Aku suka dia sih. Hah, Nanti kalau kita berdua sudah menikah. Dia yang cari uang, urus keluarga. Aku yang urus cantik. Makin cantik. Nona. Tuan Beye datang. Bantu aku oles obat.
Apa bakal ada bekas luka? Kamu peduli? Jiangning. Maksud kamu 48.728. Jiangning, untuk dapat pengurangan masa tahanan selama menjalani hukuman, kadang-kadang ada gesekan dengan sesama narapidana. Selalu jam aja, nahan. Satu-satunya kali yang agak heboh, gara-gara sekotak kue salju. Oh, Terima kasih. Sekarang aku nggak suka manis-manis. oh begitu rupanya. Luka-luka di kakinya itu. Juga karena ini ya, Kamu hubungan apa sama dia? Kenapa nggak tanya dia langsung? aku tunangannya. Dari kecil dia suka tampil cantik. Aku nggak mau tambah luka hatinya. Luka-luka itu, dia yang bikin sendiri. Haha. Hahaha. $48.728. Kamu ngapain? Ayo ke ruang medis. Saat Jiangning masuk, baru menginjak usia 20 tahun, seorang gadis muda untuk menyembelih ayam atau ikan pun belum tentu berani melakukannya, apalagi itu adalah manusia yang hidup, yang jatuh tergeletak di depannya sendiri. Dia baru masuk penjara tidak lama. Dia jelas mengalami gangguan stres pasca trauma. Melukai diri sendiri adalah salah satu gejalanya. Namun, dengan intervensi dari rekan di divisi psikologi kriminal, sebelum dia keluar dari penjara, dia sudah lama tidak melakukan perilaku ini lagi. Saya mengerti. Terima kasih atas kerja kerasnya. Jiangning, tadi tunanganmu datang menanyakan kabarmu, bagaimana keadaan sekarang? Tunangan? Tuan San, Nona Jiang menunggu Anda di kantor. Sepertinya ada hal yang sangat penting. Kamu mau pergi kuliah ke luar negeri? Kakek meninggalkan semua harta ini untukku, bukan agar aku menghabiskan warisan saja tanpa berusaha. Entah itu untuk mewujudkan nilai pribadi, atau memanfaatkan harta ini untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa melakukannya. Aku datang hari ini, mewakili keluarga Jiang, secara resmi menyerahkan hak pengelolaan seluruh industri kepada Anda. Kontrak sudah aku susun, keluarga Zhan tidak akan dirugikan. Kira kau aku mengelola keluarga Jiang selama bertahun-tahun ini? Hanya untuk mencari uang? Itu urusanmu, aku harap mulai sekarang. Kamu memang melakukannya untuk mencari uang. Ning Ning. Aku salah. Di mana hatimu? Kembalikanlah hatimu. Yang mencintaiku itu, oke? Kejutan. Memang pantas jadi putri orang terkaya, mainnya benar-benar berani. Pergi. Semua sudah keluarkan? Kalau begitu aku ulang lagi. Jiangning, apa yang kamu lakukan ini? Berpakaian seperti ini? Aku lagi ngasih hadiah buat kamu loh. Ibuku bilang, orang yang mencintaimu dengan sepenuh hati adalah hadiah yang diberikan Tuhan untukmu. Hadiah yang terbaik. Hati itu sudah mati. Zhan Beiye, kamu adalah orang terpandang. Seperti mercusuar yang berdiri tegak di puncak gunung. Aku sudah mengagumi kamu selama bertahun-tahun, jika ada kesempatan. Aku juga ingin pergi melihat pemandangan dari puncak itu. Xiao San, apa yang sore ini? Harus segera ditata sekarang. Diterima. Setiap orang berjuang untuk hidupnya. Sibuk bekerja. Tidak ada yang terlahir sempurna, hanya ada orang yang berusaha 2 kali lebih keras. Ingin mengangkat kehidupan nyaman dan bahagia orang lain. Masih baca buku sampai larut malam ya?
Itu sepertinya foto yang aku berikan padanya. Pak San, Selidiki sampai jelas. Lu Yanqi menasihatinya untuk kuliah di luar negeri. Apakah ada tujuan lain? ya, Ning, benar-benar mau kuliah di luar negeri? Bagus, bagus. Ning sudah besar. Membuat keputusan yang sangat baik untuk dirinya sendiri. Nenek mendukungmu. Nenek, kamu juga harus jaga kesehatan. Aku akan merindukanmu, Nenek. Oh ya, aku baru dengar keluarga Yo bangkrut, ternyata hari itu. Ibu dan anak itu yang main akal. Ternyata aku salah paham padanya. Jangan dihancurkan, barang-barang ini masih bisa dijual. minggir. Keluarga Yo punya utang puluhan miliar. Barang sedikit ini buat apa? Lanjutkan hancurkan. Kalau tidak bisa bayar, ibu dan anaknya akan dijual untuk bayar utang. Tidak, jangan dihancurkan, jangan. Sedang apa? Yanqi, akhirnya kamu datang. Cepat keluarkan uang dari rekening perusahaan pribadimu. Kalau tidak, mereka tidak akan melepaskan kita. Nah, baru benar. Sisa uangnya. Aku akan kembali lagi cari kalian. Ayo pergi. Keluarga Yo, kok bisa punya utang puluhan miliar? Kenapa tidak ada yang bilang padaku? Apa kalian berencana membuatku tanpa sepengetahuanku? Mengambil alih perusahaan Yo untuk mengisi lubang ini? Ini semua karena kau, si sampah. Kami sudah beri obat pada Jiang Ning. Memberi kesempatan bagus, tapi kau tidak bisa memanfaatkannya. Kalau sekarang aku tidak punya harta keluarga Jiang, akankah keluarga Yo jadi seperti ini? Ayo, duduk makan lebih banyak. Ada apa, Ning Ning? Kalian memberi obat pada Jiang Ning. Siapa yang kalian anggap aku? Anjing peliharaan keluarga Yo? Lalu apa yang kalian anggap Jiang Ning? Jack berjalan yang bisa diuangkan kapan saja? Yanqi, kami tidak sengaja menyembunyikan ini dari kamu, hanya saja. Kalau kami kasih tahu kamu, belum tentu kamu mau setuju melakukannya. Halo, Presiden San. Lu Yanqi ini tidak tahu sama sekali tentang urusan keluarga Yo. Suruh dia datang menemui saya. Oke. Gangguan stres pasca trauma untuk bisa sembuh total membutuhkan waktu yang sangat lama, jika memungkinkan. Sebaiknya hindari sebanyak mungkin kejadian dan paparan adegan traumatis. Misalnya bisa melalui belajar, bekerja, atau mengubah lingkungan hidup secara total. Untuk menghindari terjadinya pengalaman ulang trauma, contohnya belajar di luar negeri, adalah pilihan yang sangat bagus. Saya mengerti, dokter. Presiden San, Tuan Lu sudah datang. Masuk. Keluarga Yo sudah bangkrut. Apa rencanamu selanjutnya? Aku cuma bidak catur milik keluarga Yo. Sekarang papan catur keluarga Yo sudah hancur berantakan. Tidak ada alasan lagi bagiku untuk tinggal di sini. Kamu mau suruh Jiang Ning kuliah di luar negeri? Ini adalah keputusan Ning Ning sendiri. Lu Yanqi. Saya akan memberitahu kamu satu hal sekarang. Tapi, kamu tidak perlu memberitahu Jiang Ning. Pergi keluar. Jangan kotori makam anakku. Tuan Hi, Nyonya Hi. Ning baru berusia 20 tahun. Kalau dia harus dipenjara selama bertahun-tahun, sisa hidupnya akan hancur. Dia masih punya sisa hidup? Anak saya sudah tidak punya seluruh hidupnya selamanya.
Kalian kan mau surat pengampunan? Bisa. Jiang Ning itu kan yang tidak suka anak saya. Seluruh hatinya hanya untuk Zhan Beiye. Biarkan dia berlutut di depan makam anakku selama 100 hari penuh. Kurang 1 hari, 1 menit pun, 1 detik, walaupun saya harus pertaruhkan nyawa tua saya ini. Saya akan pastikan Jiang Ning menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. Ini, Oke. Saya yang akan berlutut. Nak. Tunggu. Sujud. Sujud di sini. Nak, jangan. Kamu adalah satu-satunya keturunan keluarga Zhan, kebanggaan ibu. Kamu tidak boleh sujud pada pemerkosa. Siapa yang kau sebut pemerkosa? Nak, kita cari cara lain lagi. Setelah Ningning keluar, kita akan ganti rugi padanya. Sujud 100 hari ini bisa membunuh orang. Hanya 100 hari saja. Asal bisa menukar 1 hari kebebasan lebih untuk Ningning. Aku rela sujud. Beiye, Nenek seumur hidupnya kuat. Tentang hal ini, jangan beritahu dia. Dan Ningning. Dia juga tidak perlu tahu. Kalau nenek tanya kemana aku, katakan saja beberapa hari ini. Aku sedang refreshing. terdakwa Jiang Ning, karena pertahanan berlebihan, terbukti bersalah menyebabkan kematian orang. Beiye, Vonisnya keluar. keluarga He memberikan surat pernyataan maaf. Nak, kita pulang. Beiye, mengingat sikap mengaku bersalah yang baik, terdakwa dihukum penjara 3 tahun 6 bulan. Nak. Beiye, dokter, bagaimana kondisi anak saya? Luka di lutut meradang parah, sekarang demam tinggi tak turun. Kalau terlambat 1-2 hari lagi, nyawanya bisa hilang. Kenapa bisa sampai terlambat begitu lama? Nak, kau bikin ibu kaget setengah mati. Turun salju. Ningning paling suka makan kue salju. Tolong belikan 1 kotak untuknya. Aku malu menemuinya. Maksudmu, demi membantu Ningning mendapatkan surat maaf keluarga Yo, kau hampir mati? Kita berdua adalah pengusaha. Seharusnya bisa hitung untung ruginya. Aku membela dia di pengadilan 100 kali, 10.000 kali. Tidak sebanding dengan makna selembar surat maaf itu. Karena kau tidak berniat memberitahu Ningning, ya? Lalu kenapa memberitahuku? Karena ini adalah kartu asku. Aku tidak pernah terpikir untuk menceritakan hal ini padanya. Kalau dia tahu, apa reaksinya? Apakah dia akan memilih untuk tinggal? Apakah itu karena rasa terima kasih? Atau cinta? Tapi itu tidak penting lagi. Aku sudah. Aku memberitahumu ini agar kau mengerti. Aku melepaskannya, bukan untuk menyerahkannya padamu, tapi untuk membiarkannya terbang bebas. Dan agar kau juga mengerti. Ada seseorang yang setiap saat, demi dirinya, bisa mengorbankan harga diri dan nyawanya. Jika kau berani menyakitinya sedikit pun, aku akan membalasnya.
10, 100, 1000 kali lipat padamu. Kak BY, Cheongsamku ini cantik tidak? Yanki, ini semua masukkan ke mobil. Nenek Song, sepertinya ini sudah penuh. Nenek tidak tenang. Ini semua barang bawaan yang dia siapkan untuk Ningning. Ah, Nek. Aku kan ke luar negeri untuk belajar, bukan untuk bersenang-senang. Lagi pula, penjara saja sudah pernah kutinggali. Apa yang Nenek khawatirkan? Nenek ya tetap tidak tenang. Baiklah. Semakin Nenek tidak tenang padaku, artinya Ningning semakin banyak yang peduli. Aku malah senang. Ningning, ingat telepon nenek ya. Iya, pasti. Kalau begitu aku dulu. Pergilah. Ning, soal itu, aku tidak tahu harus memberitahunya atau tidak. Kamu baru pulang. Ningning sudah pergi. Aku tahu. Aku mau mengantar dia. Ningning, sepertinya ada mobil yang mengikuti kita. Abaikan saja. Sebenarnya ada satu hal yang sudah lama kupikirkan. Tetap perlu kuberitahukan padamu. Dulu, Zhan Beye tidak membela Anda di pengadilan karena Hati-hati. Zhan Beye menyetir sangat ugal-ugalan. Kenapa tiba-tiba pindah jalur? Gas cepat, jangan sampai dia kejar. Sial, bisa nyetir nggak sih? Lama banget nggak bisa kejar. Bukan bos, di depan ada mobil menghadang kita. Nggak bisa kejar. Yo Sia bilang, si Lu itu. Hari ini mau bawa anak mantan orang terkaya Nan Yo ke luar negeri. Mereka punya banyak uang, pindah jalur, salib mereka. Bos lihat, lo pindah dia ikut pindah. Dia sengaja nggak mau biarin kita lewat. Dia malah ngerem. Mobil ini, kelihatannya minimal bernilai jutaan. Tabrak aja. Dia kayaknya ngerem. Tadi mau bilang apa? Nggak apa-apa, nanti di bandara aja. Aku aja yang urus. Kak, mereka udah masuk. Cepetan, kejar. Ningning tadi di mobil. Belum selesai bicara. Kalau nggak bilang ke kamu. Sebelum pergi, aku nggak akan tenang. Siapa yang suruh kalian? Lo sekutu mereka, tangkap dia. Suruh yang dua itu keluar buat tebusan. Diam aja ngapain, serang. Maksudmu, surat pengampunan? Itu dia minta di dekat altar Hijiawe. Dengan berlutut selama 100 hari penuh. Iya, Zhan Beye orangnya begitu sombong. Memang sulit dipercaya kalau dibilangin. Masih ada waktu sebelum boarding, pamitan yang benar ya.
Jangan. Bawa pergi. Kak Beye. Nangis apaan? Aku kan belum mati. Pesawat mau telat, Ning Ning. Ingat, dimanapun kamu diganggu, Kak Beye akan selalu belain kamu. Aku nggak pergi, Kak Beye. Aku mau nemenin kamu terus. Ning Ning. Aku cinta kamu. Dokter, cucuku gimana? Kok kalian lagi? Aku bilang, kalian sekaya gini nggak bisa. Sewa bodyguard lebih banyak? Kali ini berhasil diselamatin lagi, lain kali belum tentu. Apa maksudnya lagi, Bu? Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, Ibu selalu salah menuduh Beye. Dia tidak pernah meninggalkan Ning Ning begitu saja. Kamu sudah bangun? Kenapa tidak tidur lagi? Kalau tidak bangun, kalian kan akan khawatir. Kamu selalu menyimpan semuanya sendiri, tidak pernah cerita apapun. Itu yang bikin orang paling khawatir. Nanti, aku akan berubah. Jauh ya, kamu tersangka menghasut orang lain. Penculikan dan pemerasan yang menyebabkan satu orang luka parah. Silakan ikut kami kembali. Untuk menerima penyidikan. Hei. Baru pulang dari luar negeri ya? Aku paling benci orang yang memuja luar negeri lebih dari negerinya sendiri. Serang dia. Kakak Beye, coba tebak. Barang bagus apa yang aku belikan untukmu? Snowflake crispy. Aku tidak makan makanan manis. Aku tahu itu, lagi pula kamu sekarang sedang sakit, tidak boleh makan camilan. Biar aku yang makan saja. Oh iya, aku pesan tiket pesawat sore ini. Dokter bilang kamu bisa keluar rumah sakit sebentar lagi. Bukannya kamu bilang tidak mau pergi? Waktu itu aku terlalu emosi, jadi bicara begitu. Tapi setelah aku pikirkan lagi, aku tidak bisa selamanya menjadi orang sampah yang selalu dilindungi olehmu dan nenek kan? Aku juga harus belajar tumbuh dewasa, belajar mandiri. Belajar melindungi diri sendiri, dan melindungi orang lain. Aku juga tidak bilang tidak boleh kamu pergi. Kalau gitu aku pergi ya. Aku benar-benar pergi nih. Sudah ya, nanti kalau tidak cepat pergi, nenek akan tanya lagi kenapa. Bibirku bengkak. Aku kan tidak bisa bilang. Ini karena makan snowflake crispy kan? Memang enak sih. Apa? Yang manis itu. Nona Jiang, selama bertahun-tahun ini, kamu memanfaatkan kekayaan yang kakekmu tinggalkan, mengembangkan berbagai kegiatan amal, dan juga mengangkat budaya Cheongsam dari dalam negeri ke tingkat baru di seluruh dunia. Dari seorang narapidana, menjadi Ratu Cheongsam yang sangat dihargai oleh masyarakat. Apa yang mendukung kamu bisa keluar dari masa gelap dan mencapai posisi seperti sekarang ini? Saya bertemu dengan banyak orang yang sangat baik hati. Mereka yang memberitahu saya, hidup tidak takut berbuat salah, kapanpun. Kita bisa memulai dari awal lagi. Selain itu, saya pernah melihat ke arah mercusuar. Jadi saya juga ingin melihat pemandangan dari puncak gunung sendiri. Dia. Kakak Beye, katakanlah. Nanti kalau kita punya anak, mau diberi nama apa? Aku tahu, kalau perempuan namanya Zanfang. Agar dia bisa mekar seperti bunga. Kalau laki-laki. Sang Weijiu. Bagus, aku suka. Bertemu di puncak. Momen terbaik adalah saat dia bercanda. Aku tertawa.
Putri, silakan naik. Nanti panggil aku Ratu. Momen yang lebih baik adalah saat kita tak rendah tak tinggi. Masa depan kita berjalan beriringan.